Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bu Nurul dalam pembelajaran kimia. Hari ini kita belajar tentang hukum dasar kimia dan perhitungan kimia. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia, menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Indikator pencapaian kompetensi, siswa dapat memahami hukum dasar kimia, siswa dapat menjelaskan hukum dasar kimia, siswa dapat membedakan hukum dasar kimia. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi berikut, siswa dapat memahami hukum dasar kimia dengan baik, siswa dapat menjelaskan hukum dasar kimia dengan benar, siswa dapat membedakan hukum dasar kimia dengan benar. Hukum-hukum dasar kimia itu ada 5. Yang pertama, hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum Avogadro. Hukum kekekalan massa dikemukakan oleh Lavoisier. Dia menyatakan bahwa massa mampu berubah bentuk akan tetapi tidak bisa diciptakan maupun dimusnahkan, sehingga tercipta hukum kekekalan massa di mana massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi. Dalam percobaannya, Lavoisier mereaksikan logam merkuri dengan oksigen yang menghasilkan merkuri oksida. Awalnya, merkuri massanya adalah 530 gram, gas oksigen 42,4 gram. Setelah terjadi reaksi, ditimbang terdapat 572,4 gram merkuri oksida, sehingga jika diperhatikan massa sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama. Yang kedua, hukum perbandingan tetap dikemukakan oleh Prost pada tahun 1799 yang menyatakan perbandingan massa unsur-unsur dalam satu senyawa adalah tertentu dan tetap. Contohnya pada hidrogen dan oksigen selalu bereaksi membentuk air dalam perbandingan massa tetap, yaitu 1:8. Yang pertama, ketika massa hidrogen 1, massa oksigen 8, maka yang terbentuk adalah air dengan massa 9. Yang kedua, hidrogen dengan massa 2 gram, oksigen dengan massa 8 gram, maka tetap akan dihasilkan 9 gram air dan menyisakan 1 gram hidrogen. Untuk yang ketiga, 1 gram hidrogen direaksikan dengan 9 gram oksigen, maka akan terbentuk air tetap 9 gram dengan menyisakan 1 gram oksigen. Sedangkan yang keempat, direaksikan hidrogen 2 gram dengan oksigen 16 gram, maka akan terbentuk oksigen 18 gram. Kenapa tidak ada sisa? Karena jika dibandingkan 2:16 itu adalah 1:8. Hukum perbandingan berganda dikemukakan oleh Dalton. Beliau menyatakan bahwa jika dua unsur bereaksi kemudian membentuk 2 atau lebih senyawa, maka perbandingan berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu dari unsur yang lain pada kedua senyawa itu selalu merupakan perbandingan bulat dan sederhana. Karbon dan oksigen kan dapat membentuk lebih dari satu senyawa. Yang pertama, ketika karbon dan oksigen dapat membentuk karbon monoksida, karbon dan oksigen dapat membentuk karbon dioksida. Ini perbandingannya. Senyawa yang pertama, karbonnya 42,8%, oksigen 57,2%. Perbandingan karbon dan oksigen 1:1,33. Senyawa yang kedua, karbonnya 27,3%, oksigennya 72,7%. Perbandingannya ketemu 1:2,67. Untuk karbon tetap 1:1, sedangkan untuk oksigen perbandingannya 1,33 dibanding 2,67, itu perbandingan 1:2. Hukum perbandingan volume dikemukakan oleh Gay-Lussac pada tahun 1808.
Beliau menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bilangan bulat sederhana. Sehingga perbandingan volume di sini sama dengan perbandingan koefisien. Sehingga ketika mencari volume A, maka koefisien A dibanding koefisien B dikali volume B. Contohnya, ketika ada 8 liter C38 dibakar habis dengan oksigen sesuai dengan persamaan reaksi berikut, di depan sudah ada angkanya, maka ini persamaan ini adalah sudah setara. Yang ditanya berapa volume gas CO2 yang dihasilkan. Di sini perbandingannya adalah 1 banding 5 banding 3 banding 4. Datanya di sini volumenya C3H8. Maka untuk mencari volume CO2 adalah koefisien CO2 di sini adalah 3 dibagi koefisien C3H8 karena datanya di sini volumenya C3H8, di sini dibanding 1. Dikalikan volumenya C3H8 yaitu 8 liter sehingga terdapat 24 liter. Jadi volume untuk gas CO2 adalah 24 liter. Yang kelima yaitu hukum Avogadro. Yang dikemukakan oleh Avogadro pada 1811. Beliau menyatakan bahwa hukumnya adalah gas-gas yang mempunyai volume sama pada temperatur dan tekanan yang sama akan memiliki jumlah partikel yang sama. Contohnya, reaksi nitrogen dengan hidrogen membentuk amonia. Jadi pada 1 liter N2 terdapat N molekul, hitunglah jumlah molekul H2 yang bereaksi dan jumlah molekul NH3 yang terbentuk jika reaksi yang berlangsung pada temperatur dan suhu yang sama. Dibandingkan dulu di sini koefisiennya N2 dibanding H2 dibanding NH3 yaitu 1 banding 3 banding 2 yang menunjukkan perbandingan molekul. Jika N2 ada N molekul, maka untuk H2 koefisiennya H2 yaitu 3 dibanding koefisiennya N2 1 dikalikan molekulnya N2 yaitu N sehingga didapat 3N untuk H2. Untuk NH3 koefisiennya NH3 2 dibandingkan dengan koefisiennya N2 yaitu 1 dikalikan molekulnya N2 N sehingga didapat 2N molekul untuk NH3. Hubungan hukum Gay-Lussac dan Avogadro. Perbandingan volume gas-gas merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi, sehingga diperoleh perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul sama dengan perbandingan koefisien. Contoh, gas nitrogen dan gas hidrogen dapat bereaksi membentuk gas amonia pada keadaan tekanan dan suhu yang sama. Jika 40 molekul gas nitrogen, berapa molekul gas hidrogen diperlukan dan berapa molekul gas NH3? Jumlah molekul gas nitrogen sama dengan 40. Jumlah molekul gas NH2 yang diperlukan adalah jika dilihat di sini persamaan reaksi. Jadi disetarakan dulu. Perbandingan koefisiennya 1 dibanding 3 dibanding 2. Untuk perbandingan volumenya adalah 1 volume untuk N2, 3 volume untuk A2 dan 2 volume untuk NH3. Sehingga gas yang diperoleh untuk H2 adalah seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih dan salam sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.